Saya Indrianti Wairaya, sekarang sedang berada di lokasi Mall Ladang Bayalubun. Bersama saya sekarang sudah ada Bapak Kamilus Tupenjumat selaku pemilik ladang ini. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang kronologi Ladang Bayalubun ini? Oh ya, oke. Awal mula ladang jagung Bayalubun ini ketika kegelisahan anak muda mulai berkurang soal kepertanian. Pada suatu hari di tahun 2017, anak muda UMK dari Sandosi datang ke kebun. Terus mereka mau beli jagung. Terus saya sampaikan anak muda itu bahwa kamu kalau mau petik ya pilih sendiri, petik sendiri lalu bayar di counter. Saya buat seperti di mall pada waktu itu. Lalu anak tadi pergi petik jagung itu, dan saat itu saya lihat patahan jagung itu jadi sensasi tersendiri. Akhirnya saya bilang, wah ini bisa buat jadi bisnis. Akhirnya sudah tahun berikutnya saya mulai buat dengan beberapa varietas jagung saya tanam untuk anak-anak orang datang pilih sendiri, petik sendiri, bayar di counter seperti di mall, seperti itu. Terus Bapak bagaimana sistem pengolahan lahan yang Bapak gunakan? Oke, tentang pengolahan lahan yang saya gunakan sekarang ini yaitu bahwa yang pertama saya menggunakan sistem pelapukan. Jadi kebun saya ini tidak pernah saya bakar selama bertahun-tahun, tetapi setiap sampah saya tumpuk terus, akhirnya sendiri melapuk dan timbul pupuk sendiri. Jadi ini ramah lingkungan namanya. Rata-rata berapa pendapatan yang Bapak dapat dalam sehari? Oke, untuk sebagai petani dan kita jual barang begini tidak selalunya baik adanya. Tetapi yang saya alami pernah pada hari Valentine Day 14 Februari 2019, saat itu saya buka jual dan customer datang, pelanggan semua datang, dan rata-rata lebih banyak orang muda. Mereka datang dan beli. Pada sore harinya dihitung 8.000 batang jagung terjual, sehingga total hari itu 16 juta dalam satu hari. Sementara hari-hari lain itu dia menurun, dia bisa sampai 2 juta, 3 juta, tapi rata-ratanya sekitar 1 juta lebih dalam sehari. Bagaimana cara mempengaruhi anak muda untuk ikut dalam pertanian? Oke, baik, untuk orang muda itu memang target ya, masa depan petani kita ada di pundak orang muda. Jadi bagaimanapun cara kita masuk dalam dunia dia, dalam media sosial, dalam Facebook dan semuanya, kita harus promosikan hebat supaya anak muda akan tertarik. Dan apalagi kalau pendapatan seorang petani 16 juta per hari itu bisa kita dapat, lalu anak muda tertarik, mau tertarik apalagi kalau hal-hal itu terjadi. Jadi gerakan itu kita harap semua stakeholder dimanapun, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, kita semua untuk menggerakkan supaya orang muda bisa masuk ke pertanian dengan cara pemasaran seperti mall dan seperti itu. Sampai pada hari ini berapa anak muda yang sudah Bapak pengaruhi untuk ikut dalam pertanian? Oke, baik, untuk masuk dalam pertanian ini ada beberapa, dulu awal mula 1-2 orang, sekarang sudah bisa sampai 70 orang anak muda yang mulai bergabung. Jadi ada tanda-tanda baik, ada tanda-tanda positif untuk mereka mulai bisa berkembang. Jadi ada harapan sehingga mudah-mudahan anak muda bisa masuk ke dalam pertanian untuk bisa mencari hidup dengan pola pertanian model Bayalubun. Terima kasih Bapak atas informasinya. Oke, sama-sama ya. Baik, sekian informasi yang kami dapatkan. Saya kembalikan ke studio.